Yang paling berharga menurut saya yang saya dapat dari Gapi itu teman. Karena banyak banget teman saya bertambah semenjak saya main Gapi. Mulai dari orang yang di Sumatera, di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sulawesi, Kalimantan pun ada. Jadi seluruh Indonesia itu teman saya bertambah karena Gapi. Perkenalkan, nama saya Marlen, nama farm saya Analis Gapi, dan berlokasi di Pesanggerahan, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi awal saya mulai main Gapi itu dari tahun 2021, dan dulunya itu berawal dari zaman COVID ya, Corona. Ketika COVID, Corona kan kita kerja dari rumah, bosen nih, kira-kira mau nyari kesibukan lain dan mau nyari hobi baru. Dan kebetulan kepikiran ikan, dan saya coba cari sana-sini, coba nontonlah di YouTube dan ketemu channelnya Mas Mukmin Gupi ini. Dan kebetulan sekali lihat makin lama makin jatuh cinta nih sama Gapi. Nah, jadi dari situ mulai main Gapi. Yang membuat saya suka dengan ikan Gapi adalah karena jenisnya yang sangat banyak, warnanya juga bervariasi, dan kalau kita lihat ekornya banyak yang lebar-lebar dan bentuknya banyak yang unik, banyak yang seperti pedang, ada yang seperti spear, dan itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya coba main ikan Gapi. Ya, jika ditanya melihara Gapi itu susah atau mudah, sebenarnya tergolong mudah. Cuman agak cukup sulit ketika kita mulai masuk ke tahap breeding dan merawat dari burayak, dari kecil sampai ikan itu tumbuh dewasa dan bisa diturunkan kontes. Itu bagian sulitnya. Jadi bervariasi ya, dari mudah sampai tahapan sulit gitu. Ya. Jadi perawatan air di sini kita pakai tandon. Jadi sebelum air masuk ke tank, biasanya itu kita simpan dulu di tandon 1-2 hari biar airnya mengendap. Lalu ketika pengisian, airnya disaring lagi menggunakan filter tabung. Lalu untuk sifonnya sendiri, itu 1 minggu saya sifon 1 kali. Setiap sifon itu biasanya ketika water change saya akan menggunakan tambahan probiotik. Untuk jenis Gapi di sini ada beberapa, ada half black pastel, ada yellow cobra, ada albino full red, ada sky blue, ada Vienna bottom sword, ada speartail, ada roundtail juga. Dan kalau ditanya mana yang favorit saya, itu ada yellow cobra dan half black pastel. Ya, kalau harga Gapi di sini untuk bahan breeding atau biasa ya untuk ternak itu bervariasi dari 100.000 sampai 250.000. Namun untuk bahan kontes itu bervariasi dari 300.000 sampai 1 juta. Untuk pemasarannya kita melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Ya, untuk pemberian pakan idealnya biasanya kalau saya lagi libur ya, itu saya kasih pakan sehari 3 kali. Namun karena belakangan saya sering kerja, ngantor dengan kesibukan saya, itu saya kasih makan sehari 2 kali, pagi dan malam. Jadi kalau pagi biasanya saya kasih pelet, kalau malam saya kasihnya tuh agak sedikit berbeda nih caranya. Kalau malam saya agak kasih lebih banyak, contoh seperti ini. Awal saya kasih pelet, jeda berapa menit peletnya sudah habis, baru biasanya saya kasih Artemia. Dan itu saya kasih sebanyaknya biasanya sampai mereka kenyang. Ya, kalau ditanya apa aja yang udah dapat dari Gapi, itu banyak sih. Pertama udah pasti uang jajan, itu tambahan pasti dapat karena kita ternak lalu kita jual, uang jajan itu dapat. Lalu piala juga dapat karena kalau kontes dapat piala. Terus yang paling berharga menurut saya yang saya dapat dari Gapi itu teman. Karena banyak banget teman saya bertambah semenjak saya main Gapi. Mulai dari orang yang di Sumatera, di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sulawesi, Kalimantan pun ada. Jadi seluruh Indonesia itu teman saya bertambah karena Gapi. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting atau apa yang paling berarti ketika main Gapi, itu dapat pertemanan sih kalau buat saya. Kalau ditanya jumlah pialanya ada berapa, mungkin 100 lebih kali ya. Nggak ngitung, soalnya kadang dapat piala, kadang kejual juga pialanya sama ikannya. Tapi sebenarnya buat teman-teman, jumlah piala itu seiring berjalannya waktu akan ngikutin teman-teman juga kok. Semakin skill teman-teman terasah, semakin bagus ikan teman-teman yang teman punya, semakin besar kemungkinan teman-teman tuh bisa dapetin piala. Jadi menurut saya piala itu akan mengikuti skill dan ikannya teman-teman gitu loh. Jadi terus semangat. Jika kita
bahas tentang kontes GAPI di Indonesia. Kontes GAPI di Indonesia itu punya 3 pilar besar atau 3 standar kontes yang biasanya kita kenal. Yang paling tua itu namanya IGPA, Indonesia GAPI Popularized Association. Lalu yang kedua itu ada SGNI. SGNI itu Standar GAPI Nasional Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada FANSI. Mungkin teman-teman bingung nih, bedanya apa? Nah, kita coba bahas dulu dari yang IGPA. IGPA itu biasanya lebih fokus ke ikan-ikan yang badannya lebar, ekornya lebar, dorsalnya berisi. Lalu secara perbandingan nilai, IGPA itu dipecah jadi 4. Yang pertama itu ada body, kedua dorsal, ketiga ekor, keempat itu ada overall, keseluruhan proporsional, dan show atau performnya ketika kontes. Itu mereka 4 poin ini dibagi masing-masing menjadi nilai 25%. Jadi body 25%, dorsal itu 25%, ekor 25%, dan overall itu 25%. Lalu kelasnya itu dibagi, ada kelas juvenil, itu biasanya 3 bulan ke bawah, ada subadult itu 5 bulan ke bawah, lalu ada kelas adult. Adult ini biasanya ikan-ikan dewasa yang udah gede-gede banget. Nanti mungkin materinya bisa teman-teman lihat di bawah ya. Selanjutnya kita akan bahas ikan SGNI dan juga FANSI. Nah, ikan-ikan kontes untuk SGNI ataupun FANSI biasanya ikan dengan ekor bukaan delta 80 sampai 90 derajat. Nah, SGNI dan FANSI ini punya penilaian yang agak mirip nih sebenarnya. Mereka kategorikan menjadi 4. Sama dorsal, ekor, badan, dan vitalitas. Mereka paling besar poinnya itu di bagian ekor. Kalau saya tidak salah di sekitar 40-an itu poinnya angka masuk ke bagian ekor. Lalu masuk ke dorsal itu di sekitar 20-an poinnya. Lalu masuk ke badan itu 30-an. Nah, untuk vitalitasnya itu di range 4-5 poin untuk SGNI dan FANSI. Jadi memang poinnya 4 itu paling besar di ekor. Nah, lalu kalau kontes SGNI dan juga FANSI itu ada bedanya nih. Kalau di FANSI itu biasanya mereka pecah menjadi 3 yang utama biasanya. Ada kelas juvenil, yang kedua itu ada kelas middle, lalu yang kelas 3 ada kelas major. Major ini ikan-ikan dewasanya nih. Nah, sedangkan untuk di SGNI itu biasanya terpecah jadi 2 yang utama. Major atau ikan-ikan dewasa, lalu kelas juve atau juvenil. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih ikan apa aja sih sebenarnya yang bisa dikontesin di kontes GAPI, baik itu IGPA, SGNI ataupun FANSI. Nah, biasanya yang paling sering nongol di kontes adalah 1, itu ikan solid. Ikan solid itu adalah ikan-ikan yang punya satu warna. Contoh, kita bisa lihat albino full red, lalu ada black Moscow, ada blue Moscow. Nah, ikan-ikan yang satu warna tersebut itu dikategorikan menjadi ikan solid. Nah, lalu yang kedua yang cukup umum adalah ikan half black atau tuxedo. Nah, ikan half black atau tuxedo ini ikan yang biasanya ada hitamnya atau punya 2 warna ya. Biasanya bisa kita kasih contoh, ada half black white, ada half black pastel, ada juga half black blue, dan juga half black red. Nah, lalu yang ketiga, yang cukup tenar juga itu ada namanya kelas pattern atau corak. Nah, biasanya diisi oleh ikan-ikan bercorak seperti yellow cobra, albino yellow cobra, lace, macam-macam lace seperti red lace, yellow lace, purple lace, lalu ada juga grass, blue grass. Nah, biasanya diisi dengan ikan-ikan seperti itu dan cukup bervariatif. Nah, tapi teman-teman sesuaikan lagi nih ke kontesnya. Biasanya ada kontes yang mengkategorikan jadi 1, solid aja. Ada yang biasanya dipecah, solid, albino solid, tuxedo, albino tuxedo. Lalu ada lagi patternnya biasanya dicabangin nih. Ada yang pattern albino pattern, lalu ada lagi yang spesifik nih per jenisnya. Misalnya ada yang dikategorin khusus, misalnya cobra, lace, grass. Nah, itu teman-teman nanti sesuaikan aja ke kontesnya. Kalau memang dia kategorikan satu-satu, ya teman-teman ikutin aja. Tadi kan kita udah bahas tuh 3 yang paling sering muncul. Solid, half black atau tuxedo, lalu pattern. Nah, selain itu tuh masih ada lagi. Contohnya, kita sebut any other tail atau AOT.
dan ada juga swordtail. Nah, kita bahas swordtail dulu kali ya, yang gampang. Sesuai namanya, swordtail, pedang. Nah, swordtail ini biasanya diisi ikan-ikan seperti double sword, bottom sword, dan juga top sword, bervariasi lah jenisnya. Nah, lalu untuk AOT atau any other tail, biasanya diisi ikan-ikan lain nih yang ekor-ekornya agak unik. Contohnya, crown tail, spear tail, pintail, dan juga round tail. Itu mereka masuk ke AOT. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget nih. Kita bahas, ada lagi nih sebenarnya sering nongol di kontes. Itu ada namanya female open, female. Nah, female ini untuk betina-betina yang biasanya turun. Contohnya, yang cantik-cantik itu biasanya betinanya dragon, half moon. Lalu ada betina pastel, betina sky blue. Intinya betina-betina lah. Biasanya diisi dengan betina-betina yang sudah hamil. Biasanya harus hamil ya, nggak boleh yang perutnya kosong itu, nggak, minimal udah hamil atau agak berisi. Lalu selain female, itu ada lagi kelas-kelas unik seperti contohnya big ear. Big ear itu biasanya fancy sering bikin. Itu big ear. Kuping lebar. Biasanya teman-teman bisa pakai PRTD. Nah, PRTD itu kan earnya gede. Nah, biasanya itu masuk di sana. Lalu kalau SGN itu ada yang unik. Dia punya kelas breeder. Nah, breeder ini biasanya diisi dengan 3 ekor jantan. Satu strain yang sama, 3 ekor jantan dengan bentuk atau fenotip yang mirip. Jadi teman-teman bisa masukin, contoh, teman-teman punya ikan Black Moscow, 3 ekor jantan, major, fenotipnya mirip semua. Teman-teman bisa masukin ke kelas breeder. Nah, breeder ini biasanya sering nongolnya di kontes-kontes nasional atau kontes-kontes gede. Lanjut ke tips nih buat teman-teman untuk merawat ikan kontes seperti apa sih? Pertama, pasti teman-teman kan harus sortir ya, harus pilih-pilih ikan-ikan yang berpotensi bagus secara mungkin overallnya ya, dorsal, body, ekor. Teman-teman harus sortir dengan ketat. Lalu teman-teman coba rawat dengan, kalau saya biasanya saya akan pakai tank tersendiri. Saya punya single tank yang memang khusus saya isi ikan satu-satu untuk dirawat dari, biasanya saya masukin dari umur juve sampai ke major atau adult. Kenapa single tank? Karena biasanya ikan-ikan delta atau ikan-ikan yang bukan ekornya lebar, itu biasanya kalau digabungkan dengan teman-temannya tuh rame-rame di tank kayak gini, biasanya rawan untuk sobek. Karena mereka kadang suka jahil, suka gigit temennya, dan biasanya ekornya robek. Kalau ekornya udah robek kan biasanya 50-50 lah, 50-50. Ada kemungkinan dia bisa sembuh, ada kemungkinan malah sobeknya makin parah. Nah, jadi kalau untuk saya, pertama harus sortir dulu, cari ikan yang berbakat. Lalu kalau kita punya tempatnya atau punya wadahnya, masukinlah ke tank tersebut, disendirikan. Stres apa enggak? Biasanya sih saya enggak. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, oh kalau ikannya di single tankin sendirian stres nih. Menurut saya sih, pengalaman saya selama ini nggak stres. Tapi kalau teman-teman ngerasa ikannya kalau di single tankin stres, coba campur sama burayak atau anak-anak ikan gapi yang kecil-kecil tuh buat nemenin dia. Nah, jadi tadi kan udah teman-teman sortir, rawat di single tank. Jangan lupa kasih makan yang cukup, airnya juga diperhatikan, dan intinya apa ya? Rawat sepenuh hati lah, karena kalau ikannya kita udah kita sortir, kita udah masukin single tank, udah kasih makan yang cukup, tapi kita acuh tak acuh bodo amat, nggak kita perhatiin, ya bisa jadi ikannya rusak juga. Kalau menurut saya secara keseluruhan harus diperhatikan seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas tips buat teman-teman yang ingin memilih ikan untuk kontes. Pertama, itu teman-teman harus pahami dulu, teman-teman harus lihat standar kontesnya apa. Kan tadi udah kita ceritakan standar kontesnya ada fancy, IGPA, ada SGNI. Teman-teman harus pilih nih, harus baca benar-benar lihat standar kontesnya apa. Biasanya kalau teman-teman lihat brosur kontesnya, itu biasanya di pojok atas atau pojok bawah biasanya ada tulisan tuh standar kontesnya apa, pakai IGPA, SGNI atau fancy. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, contoh misalnya pakai standar IGPA. Nah, berarti teman-teman harus sortir ikan sesuai dengan standarnya IGPA. Yang dimana tadi kan secara keseluruhan kalau IGPA nilainya rata. Body, ekor, dorsal. Ya berarti teman-teman harus cari tuh
yang secara bodinya oke, gede, ekornya juga lebar, dorsalnya ngisi gitu loh. Nah kalau misalnya tadi SGNI fancy, teman-teman mau turun di kelas atau major deh, major solid misalnya di SGNI fancy, ya teman-teman harus cari ikan-ikan yang bukan ekornya 80 sampai 90 derajat, lalu ekornya delta. Nah itu harus teman-teman sesuaikan kembali. Kalau teman-teman udah kontes dan misalnya juara, selamat. Tapi buat teman-teman kalau misalnya udah kontes tapi ternyata kalah nih, belum hokinya, jangan patah semangat, tetap coba lagi dan jangan nyerah. Nah mungkin kalau teman-teman datang ke lokasi nih, teman-teman datang udah bawa ikannya, kontes, ikannya kalah, teman-teman jangan sungkan, teman-teman langsung tanya aja ke juri-juri yang bertugas atau panitia-panitianya. Mereka pasti akan dengan senang hati jawab pertanyaan teman-teman. Langsung aja, misalnya teman-teman udah turun nih di kelas solid, major, tapi ternyata nggak juara. Tanya aja jurinya, Om, Mas gitu, izin tanya, misalnya ini ikannya kira-kira kenapa nggak juara ya, kurangnya di mana, kedepannya bagusnya pilihan seperti apa, tanya aja langsung. Nanya itu gratis kok, kita nggak akan mungkin ngomel lah kalau teman-teman nanya gitu. Intinya jangan malu untuk bertanya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih seputar update atau jadwal kontes Gapi di Indonesia, teman-teman bisa buka Flona Show, linknya di bawah. Nah, Flona Show ini merupakan website yang kita sesama penghobi Gapi buat, tujuannya agar kita bisa share kapan sih ada kontes, kapan ada event, dan teman-teman bisa pantau di sana. Jadi, jangan lupa dibuka linknya di bawah. Harapan saya untuk Gapi itu ada dua. Mungkin secara general, saya berharap Gapi itu jauh lebih dikenal di masyarakat. Jadi ketika kita nyebut Gapi, orang itu tahu, oh Gapi itu ikan yang kayak gini. Oh Gapi itu ternyata mudah loh dirawat. Oh Gapi itu ternyata indah juga. Itu secara general atau secara umumnya. Namun untuk yang satunya lagi, harapan saya untuk kontes, saya berharap perkontesan Gapi di Indonesia itu makin ramai dan penggiatnya semakin banyak dan tidak pernah padam, semakin membara lah. Kalau untuk kontes itu aja. Ya, tips untuk pemula supaya sukses ternak gapinya adalah pertama, itu pahami dulu air, ngerti dulu tentang airnya. Jadi kalau bisa maksimalkan pengetahuan kalian lah di airnya supaya air kalian bagus dan enak untuk merawat ikannya. Dan yang kedua adalah cari indukan yang benar atau yang bagus. Carilah dari breeder-breeder atau peternak-peternak yang memang terpercaya. Dan yang ketiga adalah pahami ikannya, pahami ketika kamu breed, itu kan nanti akan pasti beranak, akan ada keturunannya, dan itu pahamin banget karakter ikannya. Karena setiap ikan itu punya karakter masing-masing dan cara ternaknya pun nggak sama, ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Lalu selanjutnya lagi itu adalah pakan, jangan lupa ikanmu diberi pakan yang berkualitas, agar tumbuh kembangnya bagus, dan ketika kamu mau jual pun ikannya akan cakep. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang Gapi atau belajar tentang kontes, boleh hubungin saya di Facebook Marlen pribadi atau di Instagram Analis Gapi. Dan untuk teman-teman yang pengen datang nih ngelihat ikan-ikan Gapi yang mulai dari standar untuk breeding ataupun buat kelas kontes itu seperti apa, silahkan jangan sungkan, boleh datang langsung ke farm saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang memang pengen belajar untuk breed Gapi ataupun pengen belajar tentang kontes. Bye-bye.